Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi Matematika Minat kelas 12 bab 2 turunan fungsi trigonometri. Di bagian A ya, di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana cara mencari turunan fungsi trigonometri ya, baik turunan pertama maupun turunan kedua. Nah, pada bagian B ini kita akan belajar karakteristik kurva fungsi trigonometri dengan menggunakan konsep turunan. Ada 4 materi pokok ya pada karakteristik kurva ini. Yang pertama nilai maksimum dan minimum atau stasioner, fungsi naik dan fungsi turun, gradien garis singgung, dan kecekungan kurva. Nah, di video kali ini saya akan membahas dulu yang pertama ya, yaitu nilai maksimum dan minimum atau stasioner ya. Nah, untuk memahami konsep stasioner ya, sebelum kita menggunakan turunan, perhatikan grafik fungsi berikut ya. Di sini disajikan grafik fungsi fx sama dengan sin x ya. Grafiknya seperti ini. Nah, pada grafik ini nilai maksimumnya adalah 1 ya, dicapai pada saat x-nya 90 derajat. Jadi nilai maksimumnya adalah 1 atau nilai tertinggi ya. Nilai tertingginya adalah 1. Sedangkan nilai minimumnya itu adalah negatif 1. Nah, titik maksimumnya ya, karena ini titik berarti x, y ya. Berarti titik maksimumnya adalah 90 derajat, 1. Berarti x-nya 90 derajat, y-nya 1 ya. Sedangkan titik minimumnya ini dicapai pada saat x-nya 270 derajat ya. Berarti nilai minimumnya titik minimumnya adalah 270 derajat, min 1. Nah, titik maksimum dan titik minimum inilah disebut sebagai titik stasioner ya. Nah, nanti jenis stasioner itu berarti ada 2 ya. Karena titik stasioner itu ada 2, yaitu titik maksimum dan titik minimum, maka jenis stasionernya juga kita bedakan ada 2, yaitu jenis stasioner maksimum dan jenis stasioner minimum. Nah, pertanyaannya kan bagaimana cara mencari nilai maksimum dan minimum ya, atau mencari titik maksimum dan titik minimum ya. Selain menggunakan grafik ya, kita bisa menggunakan konsep turunan pertama dan turunan kedua ya. Nah, ini ya konsepnya ya. Berarti konsep stasioner itu dapat digunakan ya, dapat dicari menggunakan turunan fungsi ya. Tapi syaratnya fungsi fx itu harus kontinu ya. Kontinu itu berarti nyambung ya, grafiknya berlanjut nyambung ya, dan mempunyai turunan fungsinya ya. Nah, titik x1, fx1 ini disebut sebagai titik stasioner. Syaratnya apa? Jika f aksen x sama dengan 0. Jadi boleh dikatakan bahwa syarat stasioner itu adalah turunan pertama dari fungsi fx itu sama dengan 0. Lalu titik stasioner itu dikatakan minimum jika turunan keduanya ya lebih dari 0. Dan sebaliknya, titik itu titik maksimum apabila turunan keduanya itu adalah kurang dari 0. Cara mengingatnya mudah ya. Kalau minimum justru turunan keduanya lebih besar 0 ya, atau positif ya. Nah, mencapai maksimum justru kurang dari 0 turunan keduanya ya. Jadi bisa diingat ya secara sederhana, stasioner syaratnya f aksen x sama dengan 0, mencapai minimum jika turunan keduanya lebih dari 0, dan mencapai maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Oke, langsung aja ke contoh ya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan sin x untuk ya, ini dibatasi ya, x-nya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini kan sudah kita jawab ini ya. Jadi jawabannya ini ya. Nah, cuma ini kan maksimum minimumnya ini kan kita cari menggunakan grafik. Nah, sekarang di soal ini kita gunakan konsep turunan tadi ya. Oke, langkah pertama ya, ini fx-nya ya, mencari titik stasioner ya. Ya, tadi titik stasioner itu dicapai pada saat turunan pertamanya sama dengan 0. Atau f aksen x sama dengan 0 ya. Sin x turunannya kan cos x ya. Jadi sin x ini f aksennya atau turunan pertamanya adalah cos x ya, sama dengan 0.
Nah, sekarang cos berapa yang hasilnya 0? Nah, ini harus hafal trigonometrinya ya. Kalau cos X sama dengan 0, maka X-nya adalah 90. Karena cos 90 kan 0. Ya. Selain 90 itu 270. Ya. Berarti cos 270 itu sama dengan 0. Lalu menentukan jenis stasioner ya. Tadi jenis stasioner kan ada dua ya, maksimum dan minimum. Ya, ujinya dengan menggunakan turunan kedua. Jadi kita cari dulu turunan keduanya ya. Tadi turunan pertama kan cos X ya. Nah, turunan pertama ini kalau kita turunkan lagi maka ketemu turunan kedua. Turunan cos X adalah min sin X. Nah, sekarang kita uji ya. Cara menguji gimana uji turunan kedua itu? X-nya tadi, X-nya kan ada dua di sini. X yang pertama 90 dan X yang kedua 270. Nah, ini masing-masing kita masukkan atau kita substitusi ke, nah ini ya, 90 dan 270 ini kita substitusi ke sini ya. Sehingga kita peroleh ini ya. F double aksen untuk X-nya 90 berarti min sin 90. Sin 90 kan 1, berarti kalau min berarti min 1. Nah, min 1 ini sebagai uji ya, berarti penanda saja ya. Kita butuh minnya ini. Karena di sini min berarti artinya kurang dari 0. Tadi kalau kurang dari 0 berarti jenisnya maksimum. Cara mengingatnya mudah ya, kalau kurang dari 0 malah maksimum. Ya. Kalau lebih dari 0 malah minimum ya. Nah, ini kok bisa lebih dari 0 ya? Kita cek aja ya. Ini X-nya 270 ya. Berarti min sin 270. Sin 270 itu kan min 1. Ya. Min 1 kalau kalikan min berarti jadi 1 ya. 1 itu kan lebih dari 0. Berarti jenisnya adalah minimum ya. Lalu langkah ketiga, kita mencari nilai maksimum dan minimum ya. Cara mencari nilai maksimum dan minimum gimana ya? X-nya ini kita substitusi ke soal ya. Soalnya kan ini. Nah, ke sini ya. Berarti bedakan ya. Nilai X ini kalau disubstitusi ke turunan kedua itu untuk menguji ya, untuk mengetahui dia itu maksimum atau minimum. Tapi kalau X-nya ini kita substitusi ke soalnya, maka ketemu nilai maksimum dan minimumnya ya. Oke, untuk X sama dengan 90, berarti sin X-nya adalah sin 90. Sin 90 kan 1 ya. Lalu untuk yang 270 ya, berarti sin 270 adalah min 1. Sehingga kita peroleh titiknya adalah ini ya, kalau X-nya 90 ya, Y-nya ketemu 1, berarti titiknya 90,1. Kalau X-nya 270, Y-nya ketemu min 1. Ini ya, kalau X-nya 270, Y-nya ketemu min 1. Berarti titiknya 270 derajat, min 1. Nah, pertanyaannya, kenapa kok 90 derajat, 1 ini disebut sebagai titik maksimum? Ya dari sini. Pada saat X-nya 90, dia maksimum. Berarti 90,1 ini merupakan titik maksimum. Nah, kalau 270 ini kenapa kok minimum? Karena pada saat X-nya 270, turunan keduanya kan lebih dari 0. Berarti jenisnya minimum. Berarti 270,-1 ini merupakan titik minimum. Oke, demikian cara mencari titik stasioner dan jenisnya. Jadi titiknya itu ini, jenisnya adalah maksimum dan minimum. Nah, ini kalau kita cek di soal dengan menggunakan grafik tadi ya, di pembahasan sebelumnya kan sama ini ya. Nah, sekarang contoh yang kedua ya. Masih sama ya, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi 3 cos 2x. X-nya dibatasi dari 0 sampai 180 ya. Titik stasioner ya dicapai pada saat turunan pertama sama dengan 0 ya. Nah, ini kita cari turunan pertamanya ya. Cos turunannya adalah sin ya. Terus 2x turunannya adalah 2. Cos turunannya adalah min sin ya. Min sin. 2x turunannya adalah 2 ya. 2 kali 3 kan 6. Berarti ini 6 ya. Berarti 6 karena ini min, berarti min 6 ya. Terus 0 dibagi min 6 kan 0 ya. Berarti sin x-nya adalah sin 2x-nya adalah 0. Nah, sin berapa yang hasilnya 0? Sin yang hasilnya 0 itu kan 180 dan 360. Tapi ini 2x ya.
Berarti X-nya kan 180 bagi 2 ketemu 90, 360 dibagi 2 ketemu 180 ya. Nah, sekarang kita uji ya, kita uji dengan menggunakan turunan kedua ya. Kalau uji tadi kan nilai X yang kita peroleh ini kita substitusi ke turunan kedua. Oke, pada saat X-nya 90 ya, min 12. Nah, sebelum ke situ ya, turunan kedua ini dari mana ya? Dari turunan pertama ini. Ini kan turunan pertama ini ya. Kalau kita turunkan lagi maka ketemu turunan kedua. Kita cek ya, turunannya sin kan cos ini. Ya, terus turunan 2 kan 2. Nah, 2 kali min 6 kan min 12 ya. Berarti ketemu min 12 cos 2x, turunan keduanya ya. Oke, sekarang kita uji ya untuk X 90 ya. Berarti min 12 cos 2 kali 90 kan berarti 180 ya. Cos 180 itu kan min 1 ya. Min 12 kali min 1 ketemu 12. Nah, 12 itu kan positif atau lebih dari 0 ya. Kalau lebih dari 0 berarti jenisnya adalah minimum. Sekarang untuk X yang 180 ya. Min 12 cos 2 kali 180 ya. 2 kali 180 berarti 360. Cos 360 adalah 1 ya. 1. Berarti min 12 kali 1 ketemu min 12. Min 12 itu kan kurang dari 0 ya. Karena kurang dari 0 atau negatif maka jenisnya adalah maksimum. Sekarang kita mau mencari nilai maksimum dan minimumnya ya. Caranya gimana ya? Seperti contoh pertama, nilai X-nya ini kita substitusi ke soalnya ini ya. Sehingga kita peroleh ini. Oke, kalau X-nya 90 berarti cos 2 kali 90 berarti cos 180 ya. Cos 180 itu kan min 1 ya. Cos 180 itu min 1. Min 1 kali 3 berarti min 3. Yang ini 2 kali 180 berarti 360 ya. Dari sini yang ini ya. 3 kali cos 360 ya. Cos 360 itu 1 ya. Berarti 3 kali 1 ketemu 3. Jadi kita peroleh titik ya. Kalau X-nya 90, Y-nya min 3. Berarti 90 derajat, min 3. Yang kedua 180, 3. X-nya 180, Y-nya 3. Berarti 180, nah, tadi kalau X-nya 90 kan jenisnya minimum, berarti ini adalah titik minimum. Sedangkan pada saat X-nya 180 kan jenisnya maksimum, berarti 180,3 ini merupakan titik maksimum. Oke, demikian cara mencari titik stasioner dan jenisnya ya. Di sini sudah saya sediakan ada 3 soal ya. Fx sama dengan cos X. Yang kedua fx dengan sin 2x, yang ketiga fx sama dengan 2 cos 3x. Ini masing-masing ada batasnya ya, x-nya ini harus dibatasi ya. Karena continue ya, continue itu berlanjut terus ya, sehingga perlu dibatasi. Ini silahkan dikerjakan ya, seperti contoh soal sudah kita bahas tadi ya. Oke, demikian pembahasan untuk stasioner dan jenisnya ya. Saksikan terus di video di channel YouTube saya untuk video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.